Baik Ustaz, Tuan Guru Bajang, saya tadi dengar bahwa Nurul Wathon Diniyah Islamiyah itu punya sekolah 1057 dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah besar di Indonesia Tengah. Kami ingin belajar Tuan Guru bagaimana NWDI menjaga Ahlus Sunnah sehingga di Riau kami juga bisa menerapkan itu Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Maulana Syekh itu meninggalkan bukan hanya tulisan karangan buku, tapi justru meninggalkan banyak sekali al-awrad wal ahzab. Jadi banyak meninggalkan warisan berupa zikir, doa, hizib dan wirid. Bahkan ada hizib itu khusus namanya hizib Nahdlatul Wathon. Kenapa bacaan-bacaan ini penting? Ya. Karena memang itulah salah satu metode yang paling kuat di dalam membangun karakter muslim yang hebat. Maka Melayu juga seperti itu. Yang disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi dalam Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, itu kan Syekh Abdus Somad Al-Falembani menyampaikan falyabda bi islahi nafsihi. Jadi memang melatih jiwa, tadi beliau sampaikan ada suluk, itu memang tidak bisa terpisahkan. Karena itu supaya kuat ya, yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan lupa trilogi yang ketiga tadi itu juga yang menjadi salah satu jangkar di dalam Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yaitu tasawufnya, tazkiyatun nafsnya, zikirnya, wiridnya, tawajuhnya, mujahadahnya. Itu kekuatan. Dan tempat-tempat terpusatnya mujahadah itu ya sekarang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdus Somad tadi, itu yang jadi sasaran sekarang ya. Nah karena itu saya ingin mari kita hargai ya, dan kita pedomani ya. Jadi berbangga menjadi Islam Melayu tidak hanya taghonni bil amjad, membanggakan generasi yang sudah lewat, tapi bangga menjadi Islam Melayu juga adalah meneladani jalan-jalan mereka. Jalannya Syekh Abdus Somad Al-Falembani dalam Sayrus Salikin, jalannya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin, jalan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, jalan dari para masyayikh yang banyak sekali semuanya. Jalan mereka itu islahun nafsi, kemudian mengokohkan adab. Dan adab itu salah satu karakter Islam Melayu yang paling kuat ya. Yang paling kuat. Mohon itu kita jaga bersama-sama. Jadi Ustadz Al-Nof kalau ditanya kenapa bisa tersebar, ya sama seperti para ulama di tanah Melayu juga, memperkokoh tazkiyatun nafs ya, memperkuat tawajuh dan mujahadah kepada Allah ya, dan memulai dengan ketulusan ya, islahun nafsi. Jadi memperbaiki muhasabah, merapikan keadaan kita. Kalau yang ada ini sudah bisa kita jaga, maka kita akan mudah mengembangkannya. Tapi kalau yang sudah ada ini kita tinggalkan, maka kita akan sulit mampu bertahan di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Penutup barangkali Ustaz Abdus Somad. Tadi sudah dibahas ada thariqah, ada tawajuh. Ini umat ini mau juga berthariqah, Ustaz. Cuma bingung, thariqah di mana? Mau bersuluk di mana? Dan bagaimana memulai untuk bersuluk? Dan kapan mesti bersuluk? Lalu hari tua nanti apa guna bersuluk itu Ustaz? So, banyak orang sekarang makin tua makin bingung Ustaz. Apakah dengan bersuluk itu tak bingung dari hari tua Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan Ustaz. Kalau kita mau memasang keramik, itu kan ada teknisnya. Pasang dulu semennya, ada alat jepitnya di samping, lalu kemudian kan biarkan berapa hari, antara sambungan itu ada lagi napnya, baru kemudian dihaluskan.
Cara ini bahasa Arabnya namanya thariqah, ada caranya. Nah, cara berzikir itu juga ada caranya. Bagaimana cara berzikir itu? Kebetulan yang menyusunnya secara sistematis namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut dia dengan thariqah Syadziliyah. Yang menyusunnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama thariqahnya Sammaniyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdul Somad, iya Somadiyah. Teknis cara berzikirnya, tujuannya tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kapalnya bisa kapal Naqsyabandiyah, bisa kapal Syadziliyah, bisa kapal Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Nakhodanya ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada Sidi Ahmad Al-Badawi, tapi lautannya tetap lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika tarekat yang pertama masuk ke bumi Minangkabau, dibawa oleh seorang anak laki-laki namanya Pono. Tiba-tiba gurunya ini makan sirih. Nama gurunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jatuh tepak. Tempat sirih itu namanya tepak. Satu riwayat menyebut cincin. Jatuh ke lubang WC. WC zaman dulu itu lubangnya di bawah, WC-nya di atas. Kalau penuh ditimba. Jatuh, masuk dia ke dalam lubang tai itu untuk membersihkan tepak. Satu riwayat cincin. Dibersihkannya, serahkannya ke gurunya. Apa kata gurunya? Tangan kau ini akan dicium oleh raja-raja manusia sampai hari kiamat. Nama muridnya itu Burhanuddin Ula'an. Sampai hari ini orang setiap hari Rabu berkumpul Basapa namanya, bulan Sapar, Basapa. Orang Minang ujungnya itu hilang, Basapa. Makanya ada orang Minang ditangkap polisi waktu bawa mobil, ganja, rupanya ganjal. Nah, ujungnya hilang. Nah, walaupun di Minangkabau itu tarekat yang besar adalah tarekat Syattariyah, karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu tarekatnya Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari. Kemudian datanglah Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Tidak pernah dalam sejarah Minangkabau berkelahi antara Syattariyah dengan Naqsyabandiyah. Tunjukkan mana bukti bahwa Syattariyah dengan Naqsyabandiyah pernah kelahi di Minangkabau? Enggak. Bahkan Syekh Zamzami yang dari Canduang, tarekat guru Naqsyabandi, beliau Sattari di ujung namanya, tapi kemudian beliau datang ke Besilam menjumpai Syekh Zikmal Fuad, bersuluk Naqsyabandi. Betapa lapang dadanya mereka. Beda dengan tetangga sebelah, beda sedikit dia tak mau. Nah, ini siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syadzili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi. Fikihnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari
datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi, Naqsyabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia innallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasyim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mama, ke Bagan Beniau, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggal dilakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu, akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, ainallah, di mana Allah? Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlussunnah. Coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina. Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dia kan coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur. Kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan itu. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur, Gubernur Riau. Nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya. Cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh saya ngasih namanya. Saya yang mentasmiah. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur,
Nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di Anur. Nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi. Ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustaz Al-Nop Dinar. Tah kenapa semangat malam nih? Lain dekat Tuan Guru Bajang. Kalau Tuan mengambil buluh, jangan mengambil yang keras-keras. Ceramah tak boleh lebih 9:30 Ustaz, karena laki-laki itu bisa tidur di teras Ustaz. Jadi Tuan Guru Bajang, sebelum kita tutup dengan doa, kami minta pesan pamungkas Ustaz. Dari semua yang kita bahas tadi, pesan pamungkas Tuan Guru. Setelah itu kita tutup dengan doa Tuan Guru. Silakan Tuan Guru. Mansaro ala darbi wasola. Kalau kita melewati jalurnya pasti akan sampai. Belajar Islam itu pada ulama mausuqin, yaitu pada ulama-ulama yang bisa dipercaya, yang yattasil sanaduhum ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Somad tadi tentang trilogi itu jangan sampai ada yang ditinggalkan. Mulai dari akidahnya, fikihnya, kemudian tasawufnya. Dan kalau bicara akidah harus dimulai dengan sifat 20. Karena itulah yang membentengi anak-anak kita dari tasbih dan tajsim. Tidak ada gunanya jago ilmu fikih, jago yang lain-lain kalau akidahnya rusak. Jadi sifat 20 itu pokok dan utama. Aqidatul awam, kemudian jauharatut tauhid, itu jadikan sebagai wirid dari anak-anak kita ketika mulai belajar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.